kemudian SMK dan Madrasah Alawiyah seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara SMA Negeri 1 Sungai Liat yang telah mengadakan kegiatan ini ya Mbak ya. Tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga beliau, dan yang tamat. Baiklah, calon mahasiswa Kepulauan Bangka Belitung, perkenalkan saya apoteker Novina Raini Medicine Farmasi, dan kebetulan saya ditugaskan langsung untuk mengikuti kegiatan ini ya yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bangka Belitung untuk melakukan promosi tentang Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang ya, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang ini khusus untuk menyetak sarjana farmasi dan juga ahli media farmasi yang kompetensi di bidang dunia kefarmasian. Itu kira-kira. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang Ibu karena sudah jauh-jauh dari Palembang, mau kemudian kerjasama dengan MTJK Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan kali di tahun 2020. Terima kasih Mbak ya. Nah sekarang mungkin kita langsung saja Bu ya, kita akan membahas secara lupa dari sumbernya dari sedikit waktu Palembang. Jadi nanti informasi yang didapat oleh siswa itu bukan hanya katanya, jadi kita langsung dapat dari ahli-ahlinya langsung dari sumbernya gitu ya. Baik, kita bergerak dulu ya. Mungkin yang pertama itu kita ingin mengetahui dulu bagaimana profil dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang itu. Mungkin kita ingin jelaskan secara ringkas. Jadi sedikit ya Bapak Ibu dan calon mahasiswa, STIP Bakti Pertiwi Palembang ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi yang tertua di Provinsi Sumatera Selatan, di mana STIP Bakti Pertiwi ini berdiri sejak tahun 2002 hingga sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah mencetak wisudawan itu lebih dari 200 orang ya. Jadi itu tersebar baik itu sarjana farmasi dan juga ahli media farmasi. Dan alhamdulillah STIP Bakti Pertiwi juga banyak sekali sumber daya manusianya ya, di mana kita juga memiliki tenaga dosen yang cukup banyak, yang paling banyak adalah Sumatera Selatan, dan menjadi perguruan tinggi swasta pertama yang mendapat akreditasi B ya. Jadi tolong diperhatikan baik Bapak Ibu dan orang tua wali dan juga mahasiswa, kalau kita mau memilih jurusan atau memilih jurusan pendidikan untuk kuliah lanjutan, tolong kita lihat dulu akreditasinya apa, kemudian bagaimana alumni-alumninya seperti apa, bekerjanya di mana. Dan alhamdulillah sampai saat ini STIP Bakti Pertiwi Palembang itu banyak sekali mencetak alumni yang lulus di PNS, wirausaha, kemudian bisa membuka apotek sendiri dan lain-lain ya. Dan juga kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan beasiswa. Jadi saya juga di sini sebagai alumni dari STIP Bakti Pertiwi Palembang juga alhamdulillah bisa lulus di universitas negeri dan top di Indonesia. Jadi banyak yang udah lulus, salah satunya kalau saya dari Universitas Indonesia, kemudian partner saya juga ada yang lulus dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Institut Teknologi Bandung, dan masih banyak universitas lain yang bergengsi lah, yang 5 besar di Indonesia kita bisa tembus ke situ. Gitu. Kemudian untuk STIP Bakti Pertiwi Palembang itu program sarjana farmasi dan juga ahli media farmasi. Jadi kita fokusnya tidak hanya ke S1 tapi juga mencetak tenaga teknis farmasi ya Mbak. Jadi ada D3 iya. Jadi ada D3 dan juga sarjana farmasi. Dan saat ini kami sedang bincang-bincangnya untuk membuka profesi ya, profesi apoteker. Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan lagi setelah tamat S1, jadi bisa kita tampung, tapi ini lagi bukan proses. Jadi kita lagi mengusahakan bagi teman-teman yang ada di seputaran Sumatera Selatan, apalagi Bangka Belitung, kemudian Lampung, Jambi, kan itu belum, Bengkulu itu kan belum ada profesi apoteker. Jadi kita akan berusaha untuk membuka program apoteker untuk tahun 2020. Oh, tahun 2020. Ya, karena dari tahun ini kita sedang proses pemberkasan. Gitu. Berarti nanti kalau sudah ada nanti kita informasikan juga. Jadi seluruh siswa nanti atau mungkin mahasiswa alumni
TV Palembang gitu ya. Kalau mau melanjutkan profesi kita di TV-nya langsung, insya Allah tahun 2020. Insya Allah. Oh, berarti tadi untuk di TV ini memang hanya ada satu jurusan. Berarti jenjangnya ada jenjang D3 dan S1. Mungkin untuk kalau ada siswa yang ingin masuk kuliah di TV, ya, nah untuk jalur masuknya bagaimana? Untuk jalur masuk mungkin di sini kita ada webnya ya, ada IG-nya. Jadi bisa teman-teman follow ya, nanti IG-nya apa, dan ada nanti di brosur dan juga nanti di share ke panitia, bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi untuk info lebih lanjut bisa kontak person untuk pendaftaran. Tapi di sini secara garis besar saya bisa menjelaskan ya untuk pendaftaran untuk kuliah farmasi itu sendiri kita berfokus kepada jurusan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Jadi hanya jurusan IPA atau mungkin ada kemungkinan untuk yang dari lintas jurusan dari IPS. Kalau untuk saat ini sudah hampir berapa tahun ke belakang ya, sekitar 7-8 tahun ke belakang kita memang fokus ke jurusan IPA karena farmasi itu memang ilmu pasti. Jadi untuk lintas jurusan kita tidak membuka ya. Jadi kita fokus ke jurusan IPA dan juga SMF. Jadi bagi teman-teman yang kuliahnya SMF atau sekolah menengah farmasi juga kita terbuka besar untuk bergabung di studi Palembang. Kemudian gimana prosedur pendaftarannya? Teman-teman cukup melampirkan ijazah SMA atau surat keterangan lulus dari sekolah. Kemudian melampirkan fotokopi rapotnya ya untuk SMA. Kalau dia berprestasi dari ranking 1 sampai 5 selama 3 tahun dia tidak keluar dia sampai masuk 5 besar, maka dibebaskan untuk biaya pendaftaran. Jadi untuk tes dia tidak perlu bayar, langsung ikut aja pendaftaran melalui via link, lalu nanti dia langsung ujian saja, ya, baru nanti akan ditentukan lulus atau tidak gitu. Salah satu kemudian banyak ada KTP dan segala macam, dan satu lagi ada surat keterangan bebas buta warna. Jadi kalau teman-teman yang minus, boleh nggak? Boleh. Saya juga minus, tapi saya nggak pakai kacamata aja. Ya, kalau minus tidak masalah, tetapi kalau buta warna kita mohon maaf yang buta warna kita belum bisa untuk melakukan penerimaan, gitu ya. Jadi ada surat keterangan buta warna. Nah, untuk tadi kata Ibu kan ada kalau misalkan ada siswa yang prestasi 5 besar di setiap 5 semester itu bebas biaya pendaftaran. Nah, mungkin adakah jalur khusus untuk yang berprestasi untuk masuk langsung misalkan hanya melalui biaya saja? Boleh, bisa. Jadi nanti ada jalurnya bagi teman-teman yang berprestasi tanpa harus tes juga bisa. Nanti kita rapatkan kembali bagaimana prosedurnya. Kalau langsung cukup memberikan surat keterangan lulus dari sekolahnya, dari segala macamnya saja. Kalau sudah oke, sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, tidak bisa atau berarti tadi untuk jalur kelasnya berapa jalur? Mungkin nanti kan ada yang berprestasi jalur prestasi, tadi kan ada yang jalur tes juga. Itu berapa jalur? Di satu yang prestasi, yang satu lagi memang kita melakukan tes, ya. Nah, untuk proses seleksinya itu sendiri, Bu. Nah, itu kira-kira bagaimana proses seleksinya dilakukan oleh TV itu sendiri untuk menentukan seorang siswa diterima di TV. Jadi Mbak menerima kita sama kayak SNMPTN. Oh iya, jadi nanti kita buka link, nanti kita ujiannya nanti via online karena mengingat pandemi seperti ini, tapi pendaftaran itu tidak hanya online, tapi secara offline datang ke TV juga langsung tidak bisa kita layani. Jadi kalau bagi teman-teman yang tempat tinggalnya masih di Palembang, untuk datang langsung tentu akan diterima. Tapi kalau teman-teman yang jauh kayak di Bangka-Belitung, kalau ada yang mau, ya kesulitan. Jadi kita buka via ujian online. Gimana prosedurnya? Setelah melakukan baru akan seleksi apakah pemberkasan sudah cukup. Kemudian kalau sudah cukup, nanti kita akan tentukan jadwal ujiannya. Jadi ujiannya online seperti SNMPTN. Baru nanti dikasih waktu berapa jam ujiannya, sejak soal-soal seperti biasa. Kemudian baru nanti kita keluarkan nilai, baru nanti nilai tersebut dirankingkan. Nah, baru nanti yang nilainya dianggap layak, maka bisa kita terima.
ya. Kalau yang nilainya agak rendah mungkin kita carikan alternatif, misalnya apakah dia bersedia menjadi sekolah tingkat farmasi gitu ya, tergantung apa. Tapi memang kalau nilainya betul-betul ini ya mohon maaf gitu. Oh ya, berarti seleksi, betul-betul seleksi ya. Berarti untuk mekanisme penentuan lulusannya itu murni dari hasil tes itu sendiri. Betul. Berarti semuanya itu kepada siswa-siswa itu harus ekstra belajar gitu ya, kalau mau bersaing untuk masuk di CV seperti gitu. Nah mungkin saya ingin tahu mungkin banyak juga nih siswa-siswa di rumah yang ingin tahu seberapa besar animo siswa-siswa tahun sebelumnya yang mendaftar di CV Bakti. Oke. Untuk animo atau partisipasi alhamdulillah setiap tahun kita selalu meningkat. Jadi kemarin itu tahun kemarin kita untuk sarjana farmasi itu kita buka 3 kelas. Jadi masing-masing kelas kurang lebih sekitar 40 sampai 50. Berarti kita batasi, walaupun yang daftarnya banyak, kita batasi satu kelas gitu. Jadi kita buat satu kelasnya sekitar 40 sampai 50. Jadi tahun kemarin tahun 2019 kita buka 3 kelas dan diploma 3-nya 1 kelas. Kita memang fokus gitu ya. Jadi teman yang daftar banyak, diseleksi juga banyak yang ikut, yang lain nilainya segitu, ya udah segitu aja kita buat. Nah untuk tahun 2020, kan pandemi ini kemarin, jadi agak keteteran kita yang gimana ya, maksudnya promosi juga terbatas, kita mau kemana-mana juga sulit. Ternyata alhamdulillah malah naik animonya, malah naik karena kita membuka pendaftaran yang online dan lain-lain. Jadi mendaftar itu lebih dari 200-300, yang diterima untuk S1-nya malah jadi 4 kelas sekarang. Jadi 4 kelas, masing-masing kelas sekitar 40 sampai 50. Jadi banyak sekali yang ingin bergabung di CV Bakti Palembang. Bagi teman-teman yang ingin kuliah farmasi, tidak ada salahnya untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang universitas atau sekolah mana yang akan kalian tuju. Kalau sudah oke, akhirnya betul, lulusannya udah banyak kerja, udah dijamin, silakan kalian bisa berjoin, ikut bergabung di CV Bakti Palembang. Itu. Nah, tadi kan kata Ibu tadi dari tahun 2019 ke 2020 itu ada penambahan jumlah kelas karena animonya tidak meningkat. Nah, untuk tahun 2021 ini sendiri, tahun ini, adakah jika misalkan animonya semakin meningkat lagi, apakah ada kemungkinan untuk menambah kelas lagi menjadi 12? Jadi juga kami rapatkan kemarin, jadi kita juga ingin membuka rencananya dari ketua yayasan, itu ingin membuka ahli jenjang untuk rencananya. Jadi ahli jenjang itu program dari diploma 3 ke S1. Nah mengingat tenaga sumber daya manusianya atau dosen-dosennya juga udah memiliki beban yang cukup besar, ataukah kita nanti tambah kelas, kalau memang banyak animonya tidak masalah kita membuka kelas baru. Jadi untuk lapangan ruangan kita ruang kelas yang banyak ya, ada sampai kelas F dan lain-lain ya, ada aula yang cukup besar bisa kita gunakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau antusiasnya banyak dan teman mahasiswanya, calon mahasiswanya nilainya bagus, kita menambah kelas lain. Ingat tidak menutup kemungkinan. Baik, mungkin ini sudah sangat jelas ya mekanisme penerimaannya, jalur masuknya, seperti itu. Nah, mungkin untuk blacklist ya. Nah, mungkin kan kalau di universitas negeri ada yang memperlakukan blacklist gitu. Nah, untuk di CV Bakti Palembang ini ada nggak sistem blacklist? Ada. Oh, ada ya. Boleh jelaskan sistem blacklist? Jadi walaupun kita sekolah farmasi atau perguruan tinggi swasta, tentu kita harus tetap menjaga mutu pendidikan kita, karena kita akan mencetak tenaga kesehatan yang betul-betul tepat guna di masyarakat. Terutama kita tenaga farmasi itu berurusan dengan obat. Ya, jadi kita kan bagi teman-teman yang tidak tahu farmasi, sedikit informasi farmasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Jadi kita bagian dari tenaga kesehatan yang mempelajari tentang obat-obatan. Tentu butuh yang di atas segala-galanya ya. Jadi di sini untuk mutu kita membuat mahasiswa, kalau memang beliau sudah nilainya misalnya IPK-nya berturut-turut 1, sekian, kita kasih waktu alasannya kenapa kita masih kasih kompensasi. Tetapi kalau sudah
3 tahun tetap tidak perbaikan, nanti ada sistem pemanggilan, dan kalau sudah tidak sama-sama selama 7 atau 14 semester, maka mohon maaf akan di drop out. Ya, jadi kita bagi yang berkendala seperti itu, dia tidak lagi datang atau ada masalah apa, kita tidak gitu ya. Itu kan mungkin lebih ke drop outnya di dalam mekanisme perkuliahan ya. Tapi untuk blacklist misalkan ada siswa yang mendaftar nih di CV Bakti Penerima Palembang dan ternyata hasil seleksinya dia ternyata lolos nih, lolos masuk di CV Palembang. Nah ternyata setelah pas pendaftaran ulang, siswa tersebut tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak registrasi ulang. Nah, mungkin apakah ada sistem blacklist untuk siswa tersebut, mungkin tahap berikutnya diundang oleh lagi, atau mungkin langsung ke sekolahnya nih yang di blacklist gitu. Kalau enggak, kalau gitu misalnya teman-teman tes terus ternyata belum melakukan registrasi karena ada beberapa faktor, apakah nanti boleh itu lagi boleh, tetapi dia melakukan ujian kembali. Jadi dianggap ujian dia untuk gelombang pertama atau gelombang yang dia ikuti tersebut, dia dianggap tidak melakukan registrasi dan tidak, walaupun lulus berarti tidak melakukan registrasi, dianggap gugur. Kalau dia ingin atau yang bersangkutan ingin bergabung kembali, silakan melakukan registrasi ulang. Kita daftar lagi, ujian kembali, kemudian di ranking kembali dan nanti di pengurus. Tidak ada pembatasan sekolahnya atau masuknya tidak. Silakan boleh. Yang tadi kan ibu bilang bisa mendaftar di gelombang selanjutnya. Nah, jadi untuk di CV Bakti Pertiwi ini ada berapa gelombang? Kalau gelombang kita lihat langsung peminatan, kalau nggak salah sampai COVID ya, karena pengaruh COVID itu kita kemarin itu sampai berapa belas kali ya? Iya, kemarin kita buat 1 bulan mungkin 2-3 kali gelombang pembukaan mahasiswa baru. Jadi kalau memang udah banyak kita tes 30 tes gitu. Jadi nggak mesti harus semuanya 1 gelombang 2 gelombang enggak. Jadi kita lihat keadaan nanti diberitahukan kita tesnya gelombang sekian hari sekian dan sekian. Jadi peluangnya banyak. Ya berarti peluangnya memang besar sekali ya untuk siswa-siswa. Gelombangnya itu ternyata panjang sekali ya, belasan gelombang. Baik Ibu, mungkin ini selanjutnya kita akan bahas tentang UKT kan katanya lagi nih ya, kan katanya kalau sekolah kesehatan terus farmasi itu mahal ya gitu. Nah itu benar nggak menurut persepsi masyarakat awam atau mungkin siswa-siswa yang berpendapat bahwa sekolah farmasi itu mahal loh, ngapain harus ke sekolah farmasi gitu. Gimana untuk bicara UKT? Ini untuk UKT sih coba seperti Palembang tidak menerapkan sistem UKT. Ya, jadi kita pembayarannya bisa aja ya. Jadi ada rincian dana-dananya. Jadi kalau stigma masyarakat kuliah farmasi itu mahal ya. Sekarang kita bisa lihat dari beberapa sisi memang untuk kuliah kesehatan. Jadi kuliah kesehatan itu banyak ya, bukan hanya farmasi, ada kedokteran, kemudian ada kebidanan, ada perawatan, kemudian ada gizi dan lain-lain ya. Jadi tentu memang untuk tenaga kesehatan itu memang biaya perkuliahannya cukup besar. Tapi sekarang investasi yang Anda tanam itulah yang akan menentukan dia. Jadi kalau kita mau lihat tadi prospeknya, misal prospek kerja, tentu tenaga farmasi itu peluang kerjanya itu masih besar, masih sangat besar ya dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi kita bisa bekerja di berbagai tempat. Jadi bisa bekerja di rumah sakit, kemudian di industri farmasi, kemudian di puskesmas, rumah sakit, kemudian klinik, dan pedagang besar farmasi masih banyak, dan juga wirausaha. Jadi semuanya bisa ya. Jadi untuk biaya itu kayaknya disilakan ada teman-teman semua bisa dibandingkan ya, apakah di farmasi atau terutama di CV Bakti Pertiwi Palembang ini cukup tinggi biaya pendaftarannya, boleh dibandingkan dengan sekolah-sekolah farmasi lainnya. Kayaknya malah CV ini kayaknya yang paling murah dibandingkan. Betul, kalau bisa dicek silakan teman-teman bandingkan di universitas lainnya. Nanti silakan dilakukan perbandingan, kalau sudah oke pasti insya Allah baliknya ke CV Bakti Palembang. Mungkin ini Bu, apa bisa di
jabarkan kisaran uang semesternya itu kan sudah termasuk dalam satu paket saja gitu ya. Iya. Kira-kira untuk sarjana farmasi itu SPP-nya ya udah include itu 6 juta rupiah per satu semester. Iya sudah sesuai ya. Kemudian untuk diploma 3 itu SPP-nya 5 juta rupiah. Jadi sudah di situ semua untuk kegiatan-kegiatan SKS semuanya ada di situ. Berarti untuk nggak ada uang praktek lagi atau enggak sudah termasuk sudah gitu. Jadi udah di situ. Jadi mau praktek mau kuliah semuanya ada di situ. Nah untuk biaya SPP semesternya itu ada mungkin di situ saja. Konstan. Nah untuk tadi kan per gelombang nih ya. Per gelombang itu apakah ada ini perbedaan untuk biaya SPP-nya? Karena kan mungkin di beberapa kampus lain juga memperlakukan misalkan gelombang pertama SPP-nya lebih murah, gelombang kedua agak meningkat, gelombang ketiga lebih tinggi. Untuk di Palembang kalau kita tidak ada perbedaan kan? Jadi baik dari gelombang pertama sampai gelombang terakhir biaya SPP-nya sama. Jadi tinggal teman-teman belajar. Jadi kenapa kita buat beberapa gelombang yang itu banyak? Di samping kita menarik mahasiswa yang berkompeten, kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman lain yang pengen kuliah farmasi. Jadi misalnya dia gagal, ada keinginan untuk ini dia belajar lagi. Kemudian mungkin dengan dia semangat belajar, ada upgrade nilai dan bisa diterima dan insya Allah bisa diluluskan gitu ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa lulus kembali gitu ya. Oke, berarti untuk biaya SPP-nya sama ya, sama. Nah, tadi kata Ibu tadi kan memang stigma masyarakat itu memang mahal, kan? Karena ya menurut saya juga memang mau kuliah di farmasi, memang kan peluangnya juga masih besar juga ke depannya itu. Tadi mungkin ada siswa yang berminat, seperti kata Ibu Novi tadi, kan biaya SPP di CV juga kalau dibandingkan lebih rendah, nah itu juga menjadi poin plus juga gitu ya untuk masuk di CV. Iya. Nah, mungkin untuk beasiswa nih, untuk di CV itu ada menawarkan beasiswa apa saja. Mungkin apakah harus ada mensyaratkan IPK 3 ke atas atau mungkin ada tidak syarat-syaratnya? Jadi untuk di CV tentu kita membuka beasiswa yang sebesar-besarnya juga ya. Di CV Bakti Pertiwi kan kita buat ada 2 beasiswa ya. Yang pertama mahasiswa berprestasi, di mana mahasiswa berprestasi itu kita utamakan mahasiswa yang IPK-nya di atas 3. Jadi nanti IPK-nya di atas 3 kita akan lakukan sortir. Kemudian atau nanti kita pilih mana yang terbaik, nanti kita tetap berikan beasiswa yang dalam bentuk banyak, bisa jadi semesternya atau dia berprestasi banyak, mungkin dia bisa mengalirkan lulus keluar, nanti ada faktor-faktor lain yang bisa ditetapkan anak tersebut bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian yang kedua untuk teman-teman yang prestasi dan tetapi dia kurang mampu misalnya, jadi dia bisa juga diberikan keringanan beasiswa untuk terus kuliah dengan melakukan pembayaran biaya. Jadi banyak faktor. Kemudian juga kemarin dapat beasiswa bantuan dari Gopur. Nah itu berapa banyak ya, hampir ratusan mahasiswa kita yang mendapat beasiswa bantuan dari Gopur ya. Jadi CV itu kayak akan beasiswa gitu ya, silakan cek. Jadi bisa dilihat sendiri di website kita, kemudian cek lagi di cek apakah betul yang ini memang ada betul ya. Itu beasiswa yang kita keluarkan dari CV. Nah untuk program kementerian itu sendiri Bu, beasiswa kuliah ini bagaimana? Iya, jadi nanti yang akan mengirim kepada tersebut dari pihak kampus yang berprestasi. Nanti akan disetujui, setelah disetujui baru nanti akan diberikan langsung kepada mahasiswanya, ya, oleh lingkungannya. Untuk persyaratan semua kelayakan itu kan lagi yang pertama tadi tentunya harus berprestasi juga kan, selain mampunya yang kurang mampu juga harus berprestasi. Betul. Nah, untuk penentuannya dalam kurang mampu itu sendiri bagaimana kan? Misalkan ada siswa dari Bangka nih yang menyatakan bahwa
saya kurang mampu nih Bu. Nah itu bagaimana dengan kelayakannya kalau kamu dari TV-nya sendiri untuk memeriksa rumahnya kalau di rumah atau bagaimana itu? Kalau yang untuk menentukan mampu atau tidak mampu mungkin nanti ada pemilihan akademik ya, ada dosen PA. Nanti dosen PA ini juga bisa berkoordinasi dengan kampus layak atau tidak. Nanti kita rapatkan apakah memang dari orang tuanya berapa per bulan, atau bisa dilihat berapa bayaran rekeningnya, listrik, kemudian atau bagaimana adanya keadaan rumahnya bisa dikatakan dan lain-lain. Jadi tidak mesti harus kita datang langsung ke lokasi, tapi dengan kita kasih wawancara, anaknya memang keinginan besar untuk berkuliah, tapi memang ada beberapa kendala, insya Allah ini akan membantu untuk dia tetap melakukan kuliah. Gitu. Berarti dari pihak studinya tidak mengadakan kuliah secara langsung ya. Mungkin kayaknya kalau jauh misalnya, mungkin nanti ada beberapa lah, ada tim WK atau wakil ketua bagian pendidikan, bagian kemahasiswaan yang nanti akan melakukan penilaian khusus ya, di mana apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Ya, bagaimana prosedurnya nanti kita akan Apes. Apes. Di kesor, pes. Mal. Oh, mal eh. Iya, Pak. Apes. Dia. Apes. Ayo. Ya lebih cenderung ke pedagang besar. Kalau yang lain-lainnya untuk memproduksi obat berarti di industri farmasi. Oh berarti untuk mekanisme pangan ini sendiri itu mahasiswa sendiri yang menentukan. Semua wajib. Ya, untuk lokasinya itu. Lokasinya semua mahasiswa wajib ke tempat yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti setelah tamat mereka mau memilih pekerjaan yang apa, mereka sudah tahu nih dari pengalaman kita selama kita kuliah. Jadi nggak ada pilihan. Aku nggak mau di rumah sakit, takut, nggak ada. Harus tadi di rumah sakit. Kita MOU-nya udah banyak dari RSMH kan, di RSMH kan ada survei kan, jadi kita kerjasama juga dengan RSMH dan rumah sakit besar di Sumatera. Dan untuk mungkin untuk terkait dengan kondisi sekarang gitu ya, kan tidak memungkinkan juga untuk praktek di semua tempat tadi. Jadi itu sekarang terbatas ya. Iya. Jadi keterbatasan itu bukan dari sini, memang dari pemerintah. Jadi memang kalau kita mau pakai rumah sakit, tentu rumah sakit tidak membuka untuk kuliah dulu. Jadi memang untuk menjaga keamanan kita semua, maka ditetapkan untuk tidak melakukan kuliah secara langsung. Tapi kita tentu tidak menghilangkan kompetensi mahasiswa dan tentu kita mencari kompetensi ya, di mana kita akan melakukan rencana langsung. Jadi beberapa hari kita itu misalnya punya tamu secara online, secara virtual. Misalnya untuk minggu ini fokus ke pedagang besar farmasi, ke depan rumah sakit, kemudian ke depannya lagi ke puskesmas dan
mahasiswa kita mendapatkan ilmu, tapi kita tampilkan video-videonya. Oh ini mudah berikannya, oh ini pelayanan seperti ini. Jadi secara visual mereka juga itu tetap mendapatkan ilmu-ilmu. Dan narasumber yang kita undang tentu memang narasumber yang bertindak sebagai praktisi, memang sudah berpengalaman banyak, yang sudah sudah memiliki wawasan yang sangat luas untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Dan kemarin aja baru minggu lalu hari Sabtu kemarin kita mengadakan kegiatan ya menjelaskan tentang peluang dari tenaga teknis kefarmasian baik di rumah sakit dan juga di industri farmasi. Jadi kita melakukan webinar dan juga kuliah tamu yang dihadiri oleh 10 mahasiswa. Jadi pertama-tama mau dibawa kemana dengan narasumber-narasumber yang juga berkompeten di bidangnya. Tapi tentu saja untuk peluang mahasiswa setelah lulus itu sangat besar ya, karena lokasi penempatan kerjanya itu juga lebih banyak. Sama-sama sangat penting juga ya. Kalau kan mungkin banyak sekolah, kalau formasi itu sendiri juga lebih banyak. Nah mungkin kualitas alumni selama dari mulai itu bekerja dari yang itu ketahui itu pekerjaan alhamdulillah untuk alumni kita karena banyak ya, jadi untuk urusan alumni ini banyak sekali yang lulus di pemerintahan ya. Jadi tidak ada kemungkinan banyak sekali alumni CV ini yang lulus PNS. Jadi baik itu PNS di rumah sakit, di puskesmas, klinik, kemudian beberapa tempat kayak dinas kesehatan. Jadi banyak sekali alumni kita yang sudah bekerja di pemerintahan. Kemudian alumni kita juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa alumni yang kerjanya udah di luar ya, kayak ada yang sudah dan ada juga baru-baru ini teman-teman alumni kita yang sudah dikirimkan ke Papua Nugini, iya sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi di sana dia digandeng pemerintah untuk memberikan pelayanan farmasi di sana. Dan kemudian untuk alumni itu sendiri banyak sekali melanjutkan pendidikan. Jadi kita itu udah S1 nih, udah D3, mau kuliah lagi saya ya. Jadi farmasi itu belajar terus, mau mulai benar-benar belajar tanpa henti. Jadi peluang untuk masuk ke universitas keren pun bisa. Jadi kita mau nebus di mana kita bisa keluar kan yang kemampuan ini. Alumni kita udah banyak berangkat, terutama di Bangka Belitung ya teman-teman sekalian. Tahun kemarin banyak betul pembukaan tenaga kefarmasian terutama di apoteker di Bangka Belitung. Dan alhamdulillah itu ada 3 alumni CV yang lulus di Bangka Belitung, ada yang bekerja di puskesmas dan juga rumah sakit Bangka Belitung. Berarti bukan kaleng-kaleng lagi ya. Jadi makanya teman-teman sekalian kalau mau lanjut kuliah itu yang saya perlu diperhatikan akreditasinya, alumni-nya, kemudian fasilitas kampusnya. Oke, yang pertama, selain yang sudah disebutkan tadi akreditasinya bagus, lokasi titik bangkit pertiwi Palembang ini posisinya ada di tengah kota Palembang. Strategis. Jadi sarana transportasi, kemudian kos-kosan atau asrama kita sediakan asrama cewek ada betul. Jadi di daerah sana karena posisinya tengah kota strategis dilalui banyak kendaraan, maka tentu untuk menjangkaunya sangat mudah. Silakan diakses sangat mudah ya. Kemudian untuk fasilitas sendiri kita mempunyai bangunan sendiri. Ya, bangunan sendiri, kemudian kita mempunyai laboratorium yang banyak. Jadi TV itu adalah sekolah tinggi farmasi yang memiliki laboratorium terbanyak. Jadi setiap mata kuliahnya, misalnya dari teknologi, kita mempunyai 5 UBI atau unit bidang ilmu. Nah, unit bidang ilmu itu ada yang pertama farmasi klinis, kemudian ada teknologi farmasi, kemudian ada kimia bahan alam, kemudian farmakologi, dan satu lagi kimia bahan alam dan jurusan kimia. Jadi ada 5 UBI yang kita punya, gitu ya. Jadi tergantung dari peminatan nanti pada saat akhir nanti kita arahkan kemana. Misalnya anaknya lebih ke teknologi
teknologi, kayak saya kan teknologi lebih dari pembuatan obat, jadi bisa diarahkan ke pembuatan obat atau ke kimia bahan alam misalnya, silakan diarahkan ke kimia bahan alam atau farmasi klinis. Kemudian kita mempunyai Allah yang cukup besar, di mana kita bisa melakukan kegiatan dan kuliah tamu juga besar, ya. Selain itu alat-alat laboratorium juga cukup banyak dan juga sekarang lagi proses pembuatan apotek kan tentu alat-alat tersebut akan kita usahakan untuk dilakukan penambahan kembali. Ruang kelas juga full AC, jadi wajib dingin ya, karena menjaga stabilitas daripada obat-obatan tersebut dan kemudian tentu laboratorium kita yang dingin dan kelas kita yang cukup luas, full AC, LCD dan lain-lain. Jadi untuk kenyamanan insya Allah cukup nyaman. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan tentang bidang ilmu itu tadi. Nah, untuk tadi kan Ibu jelaskan di akhir nanti akan diarahkan kemana. Nah, itu apakah dari unit bidang ilmu tersebut akan mempengaruhi nantinya akan bekerja di mana? Kalau unit bidang ilmu tidak mempengaruhi, jadi tergantung peminatan anak. Jadi ada beberapa anak yang misalnya dia lebih suka ke kimia misalnya, jadi nanti diarahkan nanti apakah nanti setelah tamat dia mau jadi badan pengelola obat dan makanan atau mau di dinas kesehatan, nanti tergantung dari anaknya. Tapi kalau peminatan itu kita bagi-bagi sehingga lebih efisien, anak-anak fokus ke bidang tertentu. Tetapi walaupun dia minat satu bidang, dia wajib menguasai semua bidang, ya. Jadi kalau nanti komprehensif, nggak ditanya cuma satu bidang, tentu semua. Jadi kalau dia sukanya meracik obat, membuat obat, tentu dia harus tahu klinisnya seperti apa, efek sampingnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi semua bidang ilmu dia wajib harus menguasai. Berarti jangan khawatir ya, punya untuk siswa-siswa yang mungkin ingin mendaftar di SPP, nanti akan diajarkan secara lengkap ya Bu, tentang farmasi itu sendiri, terutama yang ada di unit bidang ilmu tadi ya. Ya. Nah, tadi kembali lagi Bu ya, tentunya tadi Ibu menjelaskan tentang yang putri, disediakan asrama. Nah, itu mungkin persyaratannya itu seperti apa? Kalau misalkan ada siswa dari Bangka Belitung, ini kan jauh nih Bu, mungkin ada yang mau ngekos, tapi ternyata ini apa? Ada yang takut ngekos kan, mungkin ada yang berani karena mungkin baru pertama kali keluar. Nah, ada yang mau masuk asrama gitu, bagaimana itu? Kalau sistemnya tinggal kita khususkan asrama itu satu bagian fasilitas kampus ya untuk kemudahan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Tentu kita sediakan asrama yang cukup besar dan banyak kamar-kamarnya, tidak ada persyaratan. Kalau dia mau ikut masuk ke asrama, silakan langsung melakukan pembayaran dan pendaftaran. Jadi selain asrama, di dalam lingkungan kampus juga kita sediakan ada minimarket. Jadi teman-teman nggak usah susah mau cari minimarket, cari keluar dan segala macam. Kita punya minimarket sendiri dan juga punya apotik pendidikan sendiri. Jadi di dalam satu ruangan ada kampus, kemudian ada juga apotiknya, kemudian ada juga minimarket. Jadi bagaimana proses pendaftaran kita mengakomodasi. Jadi jangan takut-takut ya teman-teman yang dari Bangka Belitung ya, silakan kuliah, kan Bangka Belitung, Bangka ke Palembang ini tidak terlalu jauh ya, pesawat cukup cepat dan juga kapal juga aksesnya juga sudah sangat banyak, apalagi sebentar lagi mau dipotong katanya kan ya. Jadi tidak menghalangi ya, silakan cita-citanya diraih. Tapi memang kalau ingin mencapai cita-cita tentu banyak hal yang harus dikorbankan dan musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi bukan melihat orang lain kayak gimana, oh itu musuh enggak. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Terkadang rasa malas, rasa takut itu adanya di diri kita. Jadi kita yang harus memerangi diri kita dulu baru kita bisa keluar. Tapi kalau kita terkungkung, takut, cewek nih, ibu ayah nggak setuju nih. Tapi kalau kita insya Allah berpercaya diri, berani, kita bisa menjaga diri kita, ya mainan. Silakan melangkah, kita juga udah lama di luar kan, pulang lagi kan ya itu udah lagi. Memang awal-awalnya saja itu kan karena mungkin baru keluar. Nah, untuk mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit tentang biaya asramanya. Kalau biaya asrama itu kalau tidak salah ya, ini satu bulannya 500.000 rupiah. Itu dapat Semua ada makan, ada kasur,
kasur, ada toilet di dalam, kemudian paling ada lemari. Jadi teman-teman silakan bawa baju aja, bawa pakaian aja atau atribut pribadi ya. Nanti di sana sudah difasilitasi semua kasur, ini nggak perlu lagi bawa kasur. Yang sering ini juga difasilitasi, dia cuma Rp500.000 untuk asrama yang ada di dalam kampus. Jadi teman-teman nggak usah pikirin ongkos. Jadi ketika ada kuliah, buka pintu dan kampus langsung ya. Jadi nggak usah lagi naik angkot dan lain-lain atau naik ojek atau motor, nggak perlu lagi. Silakan langsung ke kampus. Mau praktikum lantai berapa? Silakan naik. Banyak poin plusnya Banyak ya. Jadi betul. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada kuliah dadakan atau ada apa, bisa segera. Kalau teman-teman yang jauh misalnya kan butuh waktu lagi gitu. Ibaratnya buka pintu langsung masuk kelas. Betul. Jadi malah selama itu kalau dibuka, Mbak langsung masuk ke lantai 2,5 labor saya. Jadi pada saat dibuka gerbang, langsung masuk di laboratorium teknologi farmasi. Ada sediaan steril, ada sediaan semi solid dan juga sediaan padat. Ya, terus kalau misalkan mau ngekos juga kan harus beli kasur. Ini sudah difasilitasi. Jadi Bapak Ibu insya Allah aman. Ya. Dan ada penjaganya 24 jam. Nah, itu poin plus lagi ya. Tentunya karena memang asrama itu lebih aman ya dibanding yang misalkan ngekos di luar. Dan asrama ini kita khususkan dulu untuk wanita. Ya. Jadi kita tidak menggabung Bapak Ibu ya, antara cewek dan cowok. Jadi itu fokus memang hanya wanita saja. Jadi yang bagi mahasiswa yang laki-laki silakan untuk mencari asrama atau kosan yang ada di sekitar, tuh banyak sekali ya, banyak sekali asrama-asrama di situ ya. Dan juga katanya ada ikatan alumni, ikatan apa ya, mahasiswa apa ya gitu ya kalau ya. Jadi banyak share gitu ya. Jadi yang kuliah di STIP itu yang dari Bapak itu udah banyak. Iya sekali, udah banyak. Jadi nah mungkin kita kembali dari mekanisme perkuliahan juga. Untuk UKM, ada nggak UKM di sini? Kalau UKM, kayaknya untuk yang mandiri itu kita itu kerjaan BEM. Jadi sebagian besar ya kalau UKM itu lebih ke kayak apa ya, BEM yang memfasilitasi dari BEM ya. Jadi UKM itu rata-rata memang entrepreneur. Jadi entrepreneur ini nanti difasilitasi sama BEM dan juga sama PK3. Itu sebagian kemahasiswaan. Ya. Untuk ini untuk kaitan hubungan kerjasama dengan sekolah tinggi lain, mungkin TV itu Anda tidak mengadakan pertukaran mahasiswa dengan sekolah tinggi farmasi yang lain di Indonesia. Ada. Jadi kemarin itu sekitar berapa tahun ya sebelum pandemi COVID kita pernah pertukaran pelajar keluar kalau nggak salah. Itu cewek sama cowok, siapa lupa saya. Jadi ada yang kita keluar, dia tapi yang mahasiswa nggak masuk, dia yang belajar keluar berapa semester kemudian kerja lagi karena kuliah lagi di masih melakukan mereka. Jadi untuk saat itu kemarin sudah ada, tapi saat ini mungkin belum dilanjutkan kembali karena pandemi ini yang tidak memungkinkan kita belajar kembali. Jadi ada kayak saling banding baik mahasiswa maupun juga mahasiswa itu ya peningkatan pendidikan. Ya tentunya STV juga memfasilitasi juga bukan untuk pertukaran mahasiswa itu sendiri. Nah mungkin ini kita mau tahu nih, banyak yang penasaran apa sih keunggulan dari STV Bakti Pertiwi Palembang itu? Oke, kalau keunggulan ya, jadi teman-teman bisa cek aja salah satunya ya ada di brosur STV Bakti Pertiwi. Yang pertama, STV Bakti Pertiwi Palembang merupakan sekolah tinggi farmasi yang tertua di Sumatera Selatan. Yang pertama, tentu alumni-alumni yang dihasilkan juga sangat banyak dan tersebar pekerjaannya itu satu. Yang kedua, TV juga satu-satunya sekolah tinggi farmasi yang terakreditasi B, baik D3 atau diploma 3 dan juga S1 farmasi. Jadi masih banyak yang lain masih akreditasi C. Betul Bapak Ibu, mahasiswa harus menjadi bahan pertimbangan untuk akreditasi. Kemudian apalagi kita memiliki sarana prasarana yang cukup menunjang untuk meningkatkan kemampuan daripada mahasiswa kita, dari bangunan, kemudian dari gedungnya, dan tentu tenaga pengajar kita yang memang sudah berkompeten. Sudah banyak yang S3, kemudian sudah banyak S2 yang lainnya dan lain-lain. Jadi
Kemudian lokasi-lokasi kita itu sangat strategis ya, tidak ada di pelosok daerah dan lain-lain. Kemudian keunggulannya apalagi kita ingin membuat profesi apoteker. Jadi insya Allah kalau sudah teman-teman tamat masuk nih, jadi nggak usah payah-payah lagi mau mencari keluar, mau kuliah di Jawa. Kita memfasilitasi, semoga cepat dalam waktu yang cepat ini, dalam waktu ke depan kita akan membuat program kompetisi ini. Semoga segera terrealisasi ya. Kita lihat profil ya. Ya mau ya, boleh. Mungkin untuk host bisa di ini Ya, kita lihat dulu share profil CV Bakti Pertiwi ya, biar melihat gimana keadaan CV. Kita jalan-jalan ke Palembang. Terima kasih.